Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi yaitu terkait berperan itu adalah sebuah seni. Sebelumnya di sini saya akan perkenalkan diri. Saya Beta Rahmawati dengan NIM A1B1241114 dan rekan saya Dinda Agusti dengan NIM A1B1241115. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Beta Rahmawati. Hal yang terpenting mengenai pertunjukan adalah carilah yang indah dalam seni dan coba pahami. Oleh karena itu, mulailah membicarakan unsur-unsur konstruktif dari pertunjukan yang telah dimainkan. Pada sebuah pertunjukan, baik yang bermain maupun yang menonton, menyerahkan diri sepenuhnya pada apa yang terjadi di atas panggung. Saat-saat keberhasilan seperti itu merupakan bagian dari seni penghayatan sebuah peranan. Untuk bermain dengan baik, Anda harus mengerti cara-cara perasaan Anda mengutarakan diri, yaitu bermain secara intuitif, mengantar Anda mengikuti jalan yang benar, dan buruk sekali jika Anda melakukan kesalahan. Yang terbaik adalah membiarkan pemain terbawa seluruhnya oleh lakon, lalu lepas dari keinginannya sendiri, ia menghayati peranan, tanpa menyadari bagaimana perasaannya, tanpa memikirkan apa yang ia perbuat. Seorang pemain besar harus syarat dengan peranan, terutama harus merasakan hal yang ia gambarkan. Ia harus merasakan emosi, bukan hanya sekedar sekali atau dua kali waktu ia mempelajari peranan itu, tapi sampai batas-batas tertentu. Untuk mempelajari kesenian Anda harus memiliki suatu teknik fisiologis untuk menghayati sebuah peranan, dan hal ini akan membantu Anda mencari sasaran pokok Anda, yaitu menciptakan kehidupan romantis manusia dan mengutarakannya dalam suatu bentuk yang artistik dan indah. Dalam mazhab seni, ketergantungan tubuh pada jiwa adalah sangat penting. Dalam seni, Anda menghayati peranan setiap saat dan setiap kali kita memainkannya. Setiap kali peranan diciptakan, peran harus dihayati secara baru kembali dan dilahirkan secara baru. Dalam permainan yang bagus, harus ada ketelitian dan kesempurnaan artistik dari suatu bentuk dan metode permainan yang sudah dilakukan untuk selama-lamanya dan disajikan dengan keinginan batin. Apabila seorang aktor mencoba meniru penampilan aktor lain yang memberikan kesan kelicikan dan kebusukan, maka Anda harus membuat tiruan sejati yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kreativitas. Yang sebaiknya dilakukan seorang aktor yang baik adalah pertama-tama Anda harus mencerna model itu terlebih dahulu. Anda harus tahu apa yang Anda rasakan di atas panggung. Tanpa penghayatan, tidak akan mungkin ada seni yang sejati. Ia mulai pada saat perasaan beroleh bentuk permainan mekanis, mulai ketika seni kreatif berakhir. Dalam permainan mekanis tidak ada panggilan, suatu proses yang hidup dan ia muncul hanya secara kebetulan. Anda akan dapat memahami permainan mekanis ini lebih baik jika Anda sudah tahu asal-usul dan metode permainan mekanis yang Anda nilai sebagai stempel karet. Untuk memproduksikan perasaan, kita harus sanggup memisahkan perasaan-perasaan itu dari pengalaman-pengalaman. Permainan yang mekanis hanya bisa ditumbuhkan dengan persiapan yang lama. Calon aktor sebaiknya punya bakat, bisa saja secara kebetulan dan untuk jangka waktu yang pendek, mengisi sebuah peranan dengan baik. Semua cara untuk menggambarkan perasaan secara umum ada dalam diri kita semua, dan mereka dipakai tanpa hubungan dengan kenapa, untuk apa, atau keadaan di mana seseorang mengalaminya.
Jika permainan mekanis mempergunakan pola-pola yang sudah selesai untuk menggantikan perasaan sejati, maka overacting atau permainan yang dibuat-buat meraih konversi manusia yang umum sifatnya. Yang pertama-tama ia ingat lalu mempergunakannya tanpa mengasahnya atau mempersiapkannya lebih dahulu sebelum dibawa ke panggung. Karena publisitas dan aspek-aspek spektakulernya, teater menarik banyak yang hanya menonjolkan kecantikan atau membangun sebuah karir. Mereka menyalahgunakan kebodohan penonton, selera mereka yang buruk, kesukaan mereka yang menyanjung-nyanjung, sukses palsu, dan banyak lagi cara lain tidak ada sangkut pautnya dengan seni kreatif. Demikian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan mendengarkan. Dan apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.